Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat yang telah kita terima, apapun wujudnya, kalau kita pandang sebagai satu nikmat, fa insyaallah akan menjadikan hidup kita itu akan lebih ringan, dan Allah akan menambah rasa nikmat itu dalam keseharian kita biqaulil lisan alhamdulillahirabbil alamin. Sesederhana itu sebenarnya Allah menghendaki kita bersyukur. Cuman kalau diharapkan rasa syukur yang sebenarnya bil fi'li, dengan perbuatan, salah satu contohnya adalah pagi hari ini diberi nikmat sehat, waktu kita manage sedemikian rupa, kemudian kita awali dinamika hidup dengan yang baik, yakni dengan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan niatan kita mampu menjadikan Rasulullah dalam keseharian kita sebagai teladan yang baik. Ini juga berat karena dinamika hidup keseharian kita juga sangat beragam. Mana yang akan kita jadikan standar pelaksanaan kegiatan hidup harian, contoh yang akan kita ambil itu dari mana, sumbernya siapa, kemudian tingkat kebenarannya bagaimana, yo angel. Padahal kita sudah diberi tuntunan ya Rasulullah sebagai teladan kita hampir setiap saat kita mendapatkan arahan seperti ini, tapi begitu berat kita menjadikan Rasulullah untuk teladan dalam kehidupan kita di rumah kita masing-masing. Yang paling sederhana ketika mau pergi berdoa, perginya mau kemana, niatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Rasulullah nuntuni gitu. Pamit karo sing nang omah, sing dipamiti sih turu Pak, digugah. Aku meh nyang masjid. Terus mlebu omah didhawuhi biasakan salam. Ana wonge ra ana wonge. Kuwi tuntunan Kanjeng Nabi. Sing enteng-enteng wae ngibadahi. Lah angele kaya ngono kuwi menjadikan kebiasaan kita. Maka di dalam kajian pagi hari ini sesuai permintaan dari Mas siapa kemarin itu, temanya apa Pak? Saya mengambil tema memahami persoalan umat dengan bijak. Artinya umat Islam ini sedang tidak baik-baik saja. Nampak di mana Bapak Ibu umat Islam tidak baik-baik saja? Pada dimensi fakta sing ketok, yakni dunia realita keseharian kita ini. Kadang ada orang diam itu tidak punya masalah, tapi kadang ada orang diam itu sebenarnya memendam masalah dari konsep keumatan. Tapi kalau personal, apalagi jamaah Darussalam, fa insyaallah no problem. Amin. Meneng wente masalah tanggane ra krungu ya ora apa-apa. Wong masalahnya sederhana kok. Kok durung sempat masak
ditinggal jamaah subuh nang masjid. Ya engko bar ke masjid terus pulang masak. Tetapi masalah keumatan ini secara global, nasional, regional maupun lokal dipicu oleh persoalan yang kadang sebenarnya tidak ada masalah, tetapi karena mencuat di permukaan menjadi persoalan di dunia lain yang disebut dunia maya. Keributan dan kesibukan di dunia maya tidak semua orang mampu mengakses, tetapi dampaknya di dalam realita kehidupan ada masalah. Lah masalah apa saja, mari kita sikapi secara bijak. Tema ini saya mengambil dari sajian Ketua Umum PP Muhammadiyah kita, yakni Bapak Muhammad Haidar Nasir pada tanggal 27 September 2021 ketika mengadakan dialog kebudayaan dengan para pakar di Malaysia. Beliau mengungkapkan ada persoalan keumatan itu secara umum diderita, dirasakan, sedang dihadapi oleh umat Islam ada 4. Yang pertama, perpecahan dan konflik di lingkungan umat Islam. Saya ulang, perpecahan dan konflik di lingkungan umat Islam tidak terasa dan tidak nampak, tapi marwahnya terasa ketika umat Islam itu ada persoalan secara internal yang sekarang sering kita rasakan dan sering dipicu saling menonjolkan kebenarannya masing-masing, antar paham, antar kelompok, antar kepentingan. Narasi yang dibangun, nah ini sudah mulai, narasi yang dibangun seolah-olah membuat orang lain yang salah, kita yang benar, atau kita yang disalahkan, orang lain yang menganggap benar. Lah yang seperti ini menyebabkan marwah atau suasana kebatinan umat itu tidak senyaman yang diharapkan. Bagaimana mengatasi persoalan tersebut sementara Al-Quran dan As-Sunnah sudah memberikan garis pedoman secara umum bagaimana kehidupan keumatan di dalam Islam. Namanya keumatan kan tidak memandang warna, namanya keumatan kan tidak memandang kelompok. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Salah satu diantaranya adalah di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Berarti rumah besarnya sudah sama. Rumah besarnya itu apa? Labelnya Islam. Kalau sudah mau masuk ke rumah besar itu, namanya rumah kan, kalau ada masalah ya yang tahu yang ada di dalam rumah. Kalau kita persempit sedikit, kita ini dalam rumah besar Masjid Darussalam. Kalau sudah di Masjid Darussalam nanti kan akan terpisah, pulang ke rumah kita masing-masing. Ketika di dalam rumah kita masing-masing kan kita sudah dibatasi bilik kita masing-masing. Dinding kanan kiri, depan belakang, ada pintu masuk, ada kode etik bagaimana mau masuk supaya tidak menimbulkan persoalan. Fa insyaallah kalau ini yang dilakukan,
maka rumah tangga di kanan kiri kita masing-masing, insya Allah persoalannya akan dibatasi oleh dinding-dinding itu, tetapi yang muncul adalah rumah besarnya. Inna dina indallahil Islam. Gampang Pak, angel. Sebabnya apa kok angel? Ya karena ragam warna, ragam pemikiran, dan ragam latar belakang. Dalam awake dhewe niku nek kabeh padha kadang-kadang ya bingungke, ya kudu beda. Maka adalah salah satu pernyataan bangga dan puasnya salah seorang mahasiswa yang sedang diwisuda di Universitas Muhammadiyah Malang menyatakan bahwa dia orang Australia, kuliah program S2 dan S3 di Malang, mengatakan temunya keindahan kehidupan itu di Indonesia. Mengapa? Karena ragamnya masalah tetapi kok menyatu dengan indah. Lah di sini yang diharapkan sikap bijak kita ketika memandang warna-warni di luar rumah kita. Yuk kita berpikir kembali ke rumah besar kita. Ben la opo wong-wong ya anane kaya ngono kuwi. Nek ana bedane ben la opo wong nyatane beda. Rumah besar kita inna dina indallahil Islam. Fa insyaallah ketika hakim agungnya Allah ketika sudah dalam rumah besar, Allah yang akan memutusi karena Allah hakim yang paling bijak. Yuk kita tarik ke ayat yang lain. Jadi nenek masalah kembalikan ke rumah besar. Rumah besar kita adalah, kalau kita ibaratnya tadi kan rumah kita masing-masing, nek wis ngumpul nang masjid ya sudah. Kalau sudah ada di masjid, fa insyaallah enggak ada masalah. Kalau di dalam masjid masih ada ketemu yang ragamnya bermacam-macam, serahkan kepada Allah karena Allah adalah hakim agung, super agung, maha agung, hakimnya yang paling bijak. Watini wa zaituni wa turi sinin wa dzal baladil amin ila akhir. Ayat yang terakhir bunyinya gimana? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Numerasi kebiasaan kita hafalan kan urut. Nah aku dhewe iki nek ora urut kok ngarep kali dhewe ya ora hafal. Nek dihafalke kok mburi nang ngarep ya angel karena kita memori kita terlatih urut kok ngarep. Hitungan itu 1 2 3 4 selawe. Nek ngitung selawe nang ngarep ya angel. Watini wa zaituni wa turi sinina wa dzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalau ada ragam warna-warni, yuk kita kembali ke rumah besar. Lagi-lagi kembalinya ke masjid. Karena di masjid itulah kita tidak akan temu masalah karena tempat bersujud hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Kira-kira begitu. Kemudian persoalan yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Haidar Nasir, tapi keterangan ini adalah keterangan dari pemahaman kami karena Pak Haidar Nasir mencontohkan secara global. Di tingkat internasional persoalannya lebih pelik lagi. Kenapa di kawasan Timur Tengah pada akhir-akhir abad 20 atau di awal-awal abad 20 atau di sekitar akhir abad 19, hampir negara di Timur Tengah kan diricuhkan oleh keadaan yang sedemikian rupa. Akhirnya sing bubar. Irak ya bubar, Libya ya bubar, Syria ora barbar. Iki Timur Tengah ya ora barbar.
sebenarnya dipicu persoalan apa secara internasional itu faktornya ternyata ya banyak sekali. Akhirnya yang di-move apa? Nampak ketidakbaikan umat. Yang di-move di media sosial mainstream ataupun non-mainstream, yang di-move adalah ketidakbaikan umat. Tapi manajemen Allah luar biasa. Sisi positifnya dengan terjadinya konflik itu, sisi positifnya ya ada-ada saja. Sekarang Eropa kewalahan menangani pertumbuhan umat Islam yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka pada eksodus mencari suaka politik ke negara Eropa. Perancis bingung, wong umat Islam kok sakmono akeh. Inggris saiki wis ora karu-karuan meneh. Bahkan diprediksi akan menjadi prototipe negara Islam masa depan. Lah awake dhewe persoalannya beda meneh. Lah yang seperti ini jangkauan jarak, jangkauan waktu dan jangkauan pemikiran mungkin kita tidak mampu sampai ke sana. Maka kita persempit problem regional, program nasionalnya apa? Program regionalnya apa, program lokalnya apa. Sekarang dipersempit lagi, keumatan kita kan wong jumlah yo rapate akeh dalam hal komunitas berjamaah. Dipersempit lagi, membangun dan mengatasi persoalan kerumahan kita masing-masing. Pak insya Allah karena komunitas sosial itu terdiri dari komunitas rumah tangga masing-masing. Ketika rumah tangga kita masing-masing baik, keluar menjadi rumah tangga sosial menjadi baik, keluar lagi menjadi rumah tangga regional menjadi kondusif, keluar lagi menjadi rumah tangga nasional, fa insyaallah akan lebih baik. Karena Allah mintanya ya bagaimana kita dijadikan sebagai manusia hanya mengabdi. Kalau mengabdi kita itu dalam kondisi tidak nyaman, kan otomatis ibadah kita juga akan menjadi persoalan. Entah kemudian masih muncul sebuah persoalan, yuk kita batasi kapasitas kaster kita masing-masing. Kadang-kadang kita nggak ndelok dunia maya itu metune kan mari kuping nang abang. Mari kuping abang apa mari abang nang kuping. Gandeng awake dhewe ora nyandak nanggapane kan ya sak kecekele. Kupinge wis abang, drijine iki yo melu keder ayo. Akhirnya melu nang gapi. Yuk kita ingat batasan apa yang diperbolehkan atau batasan apa yang etis sebagai umat. Kanjeng Nabi tahu dawuhi sapa sing isih gondeli imane, sapa sing duwe iman, fal yakul khairon au liasmut. Nek ngaku dhewe iki isih iman, katakanlah yang baik. Dhisik burung budaya tulis melalui media sosial. Aku yo meneng ning tanganku ndriwil, ya padha wae. Nek diturutin aku yo melu gemes, wis nulis tak usane. Kelingan. Lah melu nesu yo rentuk bagian. Sing geger ya kono-kono. Lah tapi kan awake dhewe entuk dawuh, Pak. Marro amingkum mungkaron fal yughayir. Iya ning ya rasa kenceng-kenceng. Ana nggone. Lah timbane awake dhewe darane imane paling lemah. Iya, tapi kan ya ana nggone. Kapasitas kita itu akan sampai menyampaikan, akan sampai penyelesaian masalah atau akan sampai apa ya, hanya memperkeruh masalah. Ono wetoke rame ra ono gunane, ono meneng rampunge. Lihat di sini persoalan kedua nanti ketemu.
Persoalan yang kedua, menurut Bapak Muhammad Haidar Nasir adalah ketertinggalan umat di bidang lagi. Nek wis tekan ngene awake dhewe rasa apa-apa. Ketertinggalan umat Islam secara global, nasional kan global ki donya tanpa batas. Ya pojok 4 jupat 5 pancar pok etan pok kulon pok lor pok kidul ki kondisi umat Islam, kata beliau, ketertinggalan umat Islam di bidang ekonomi, pendidikan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai ke anak-anak turun produksi ilmu pengetahuan teknologi awake dhewe tiba mburi. Lah terus piye? Lah terus bagaimana ini menjadi persoalan? Lah kalau sudah persoalan ini siapa yang menanggung risikonya? Ya kita sendiri. Sampai-sampai Rasulullah itu memberikan gambaran benosok neng akhirat ki corono lomba oke-okean pengikut para nabi itu. Mate Nabi Adam siap gerak neng buri jumlah biro. Terus awake dhewe melu-melu ndonga muga-muga dipun catet dados umate Kanjeng Nabi wonten ing alam donya ngantos dumugi ning akhirat. Kanjeng Nabi yo nyiapke umate. Ngantek arep sedo we Kanjeng Nabi jek golek umate ping 3 golek. Ning pikiran beliau kan sok ben ki piye nasibe umatku? Ya ngene iki nasibe. Kanjeng Nabi nalika badhe sedo ki umati golek umate nganti ping 3 ora beda wae dhewe ya kadang-kadang ana padane anakku piye ning jek waras nek mati ya ora kelingan ngene iki to waras ini kan anakku piye iso mangan pura godaan itu memang kadang-kadang kita disibukkan itu. Mengapa itu? Itu juga kelengkapan yang diberikan oleh Allah. Apa itu ketakutan dan kekhawatiran? Menungso kuwi duwe rasa. Rasa kuwi tumusing ning tumindak lan wicara. Nek wis wicarane muncul kuwi negesake, nuduhake apa sing mbok pikir. Lah nek sing mbok penggalih rasane piye-piye kuwi jenenge tumusing ati kuwatir. Lah kuwatir kuwi sanggane urip sing diwenehke Gusti dan kita harus mengelolanya. Khawatir ku nek kebablasan muncule wedi kuwi nek kebablasan ora wani tumindak, nek muncule ora wani tumindak kuwi tumuse ning rasa keimanan kawula panjenengan kita lan panjenengan maring Gusti. Sebutan basa Allah Subhanahu wa taala nek Jawa lairing budaya kan sebutane werna. Kuwi engko nek dipikir meneh kuwi ajaran apa kuwi? Ora rono parane, tapi tumusing pemahaman. Saben manungsa monggo dirasa, saben manungsa kuwi dibekali maring Gusti kuwi 4 perkara. Tinitah uriping manungsa kuwi duweni 4 perkara. 1 raga duwe mboten? Jasmani ngono lho kuwi nek cara agamane ki. Bar raga napa? Sukma. Sukma ki apa? Engko nanti tak bandingke di dalam kajian agama lebih dekat. Bar sukma nyawa sing terakhir purbaning wasesa. 4 perkara ki jiwa raga, kemudian roh, akal dan nafsu. Ana titahing Gusti dipelengkapi kuwi kabeh, cuman carane maca beda-beda. Ndak yo gumun porajal, sapi nglairke pedet. Pedet lair nek sing ngandane cukucuk goleki mimi imake ya ketemu. Kuwi tegese purbaning wasesa
kewenangan bertindak yang diberikan Allah. Menungso ya diparingi purbaning wasesa, yakni kewenangan bertindak ning ora disadari. Kepengin mimik urung iso ngomong bayek ngapa? Bu nyuwun mimik, ndak ana sing ngono. Bayi lahir pile? Betul enten to? Diberi kemampuan itu wujudnya apa? Nangis. Purba wasesane sing dewasa nangkep, namanya insting nek bahasa ilmu psikologinya. Dibekali insting, rasa mengetahui karena keinginan. Bahasa psikologinya insting, bahasa ilmiahnya menurut kajian budaya ya mau purba wasesa. Wasesa ki wenang, purba terserah tumindake, bekal kabeh wong urip menungso lan segala unsur nabati dibekali oleh Allah seperti itu. Unik meneh ana kok ana wingi iki jenenge tanduran, kok tanduran sing iso nangkep apa kuwi bangsane ngatok apa hewan kecil-kecil kuwi anggar mlebu nempel godhong langsung ditangkap klek. Jenenge iya ya podo kalau kita lihat tanaman apa itu putri malu, bukan kumis, putri malu betul ya. Tanaman putri malu itu kalau disentuh kan diberi insting oleh Allah untuk menutup dan menggerakkan seluruh dahannya dalam rangka menyelamatkan tubuh tanaman itu sendiri. Disenggol izin gitu. Dan sekarang putri malu masih ada enggak Pak? Enggak ada. Terus rata-rata memalukan, tapi yang di luar sana, yang di dalam Pak Insya Allah masih punya malu. Nah, ketika persoalan yang kedua rendah di bidang keumatan melalui rendah di bidang pendidikan, tak pikir-pikir tak golek sejarah itu. Pada abad 6-7 ketika Islam mulai moncer di wilayah pengembangan Bani Umayyah, nanggone Spanyol kono kuwi Eropa dalam kondisi masih mengalami kegelapan. Ratusan tahun Islam pernah menarik bendera, pernah ngerek gendera, sampai muncul orang-orang pertama yang mencetuskan keilmuan yang berkembang sampai sekarang itu semuanya bersumber dari orang Islam. Rasah gumun nek nggone media sosial ngomong Islam ki sapa, rasah serik. Wong dek iki ra ngerti. Gregetke Pak, maro aminkum Pak. Iya ning rasah rame-rame. Ora ya keweleh dhewe. Wong nyatane ya ngono kok. Lah, tapi ketika Ratu Isabella mencoba melakukan gerakan bersamaan kondisi umat begitu lama nyaman dan hebat, dielu-elukan orang, diagung-agungkan orang kan, wong biasanya nek dilem kan lali telapakane. Sebabnya apa? Diangak terus. Wong anggere dilem wah biasanya lali telapakan. Lah melaku sidik kesandung. Umat Islam pada posisi itu di akhir abad 8 ya sekitar 756-an lah, ya sekitar masih abad 8 pertengahan. Lah Mughal diserang, maaf bukan Mughal ya, Islam di Cordoba, Islam di Spanyol diserang. Hanya ada dua opsi, lu mau tinggal di sini agama lu dilepas, atau kalau lu nekat gue bunuh. Ini terjadi di Angola ini saat ini karena faktor desakan ekonomi lemah, hutang dengan pihak lain, akhirnya investor tidak dapat balian duit, akhirnya negarane sing kon bayar. Lagi nek digandeng geret marahin nesu. Nah, kondisi utangnya ya urusane negara ya.
Nah, ketika persoalan itu muncul, pendidikan lemah. Kemudian penguasaan ilmu pengetahuan, maaf, kembali ke Spanyol tadi, akhirnya Islam kalah. Para ilmuwan dan para karya-karya beliau kemudian ditarik, diambil alih, penguasaannya ke Eropa, bahasa Arabnya, bahasa Islamnya dirubah ke bahasa Romawi, kemudian dirubah ke bahasa Barat. Sejarah jejaknya mulai hilang. Rasa bangga bersaudara kita mulai tidak ngerti. Dibangun isu sektoral, kelompok dibatasi kelompok, wilayah dibatasi wilayah, regional dibatasi regional, keumatan tidak bisa bersatu. Muncullah di situ sejak zaman Belanda, Dr. Abdul Ghaffar, nama aslinya Senuk Horgronya, membuat model namanya Divide et Impera, divide et impera, politik pecah belah, babit sana, babit sini, tonton kok kaduan, kerawusan, akhirnya lali weton umat Islam sibuk do tukaran dewi-dewi, jamaahnya tidak terurus, ibadahnya kotor, budu sekabehane umate, bar tinggal nama, itulah estimasi Rasulullah. Suatu saat Rasulullah cerita, Kanjeng Nabi janjane umat Islam binjang niku kados napa? Wong Kanjeng Nabi niku ya ilmuwan, ya kerasulan, ya presiden, ya pemimpin umat. Nah, ketika ilmuwannya muncul, prediksi Rasulullah terbukti sekarang. Ditakoni umat yang akan datang seperti apa, Rasulullah hanya bercerita, umat yang akan datang itu seperti nasi dalam satu piring, dingguroyoan pirang-pirang rombongan. Mengapa? Karena nasinya enak sekali. Kanjeng Nabi ditakoni oleh sahabat, lah napa wekdal suwau segone namung sithik, makanane namung sithik to Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendikan, ora ya, segone ku waki ning entek. Lah kok entek? Diroyok wong kabeh mau. Lah kok diroyok? Segone enak. Sebabnya apa kok enak? Meneng wae. Resa apa-apa, jumlah wakih kepung wong bablas. Seperti buih di atas pinggiran air laut, dikoyak oleh ombak, terombang-ambing ke sana kemari, nggak ada jeluntrungnya. Kasusnya tak sama nggih. Sekarang kenyataan itu. Lah nek wis kenyataan apa ya? Lah wis piye Kanjeng Nabi wae ngendikane ngono, ya wis ta. Enggak begitu. Titik lemah tadi kita pahami, nanti solusinya apa. Neng ora rampung, wong wis setengah 6. Wis berakhir. Tekan jam setengah 6 tok, Mbah Man. Nggih. Lagi persoalan loro, padahal persoalannya papat. Sing loro sok ben meneh. Solusine rungono, tapi kula namung pesen. Bagaimana umat secara bijak ketika menghadapi persoalan? Kembalikan ke rumah besar kita. Ketika kita melihat ragam persoalan di tingkat keumatan, kembalikan. Inna dina indallahil Islam. Ya wis lah. Rumahnya sebagai seorang Islam, jangkepe tembung sebagai muslim, oke. Jangan cari perbedaan, tapi simpulkan kesamaan. Kalau itu pun masih belum ketemu kebenaran, paling akhir serahkan kepada hakim yang paling besar. Rujukan kita kepada siapa? Ya Al-Quran, Ad-Din surat yang ayat yang terakhir.
Faisallah hakim yang tidak bisa disuap itu ya hanya Allah. Kalau sudah bicara begitu saya ingat Pak Mahfud ngendikan kalau nggak salah porsinya. Zaman sekarang itu siapapun orangnya kalau masuk dalam satu sistem akan menjadi iblis. Waduh medeni ngono. Artinya sistem kita ini sudah tidak baik. Tetapi ini tidak baik kan ya rasa diudah-wudah, diperbaiki. Dari mana? Dari hulu sampai hilir. Lah nek hulune butek ya, hilire seruat. Dari hulu dan hilir, ya hulu hilir itu berangkat dari mana? Dari keluarga kita masing-masing. Yuk kita benahi keluarga kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kembali ke rumah yang besar tadi sudah tahu. Yang kedua adalah menjadikan pemahaman ilmu dan pengetahuan Islam kita sebagai solusi. Kita banyak masalah karena tidak sepenuhnya Islam kita jadikan solusi. Ya sakarepe dhewe. Rombongan etan melu etan, rombongan kulon melu kulon, rombongan kidul melu kidul, selatan utara. Apakah mereka merujuk pada Islam? Ya kita kadang-kadang bingung. Actionnya gimana? Ya kita kembali lagi ke rumah besar Islam. Islam yang sudah kita ketahui apa? Ibadah kita, karena Islam itu sistem agama Islam, agama Islam. Kata agama itu bahasa apa sih? Ini Pak Dianto itu betul nih. Agama itu kalau di wilayah Indonesia itu tinulis saka tembung Jawa agama, ageman. Nenek tinulis neng negara tangga Malaysia namanya ugama. Hanya beda konsonan vokal dan gaya dialek. Neng kembali agama rujukannya Al-Qur'an adalah ad-din. Dipahami lokalnya masing-masing religion. Agama, agomo, ageman. Apa nek aku nembungke agama iki nganggo agama kuwi salah? Ya enggak. Aku nerjemahke agama ki ageman. Apa salah? Ya enggak. Karena ageman ki samu barang sing dienggo kanggo nutupi sing ala dadi apik. Tutuping agama ageman nggo nutupi awak supaya sing ala ora patut disawang ketutupan. Apa kuwi tembung kuwi? Aurat sing ora patut didelok ben ketutupan, gen pantes dicawang, ora nimbulke perkara. Kuwi jenenge ageman. Lah agama mengatur hidup kita. Ketemu wong salam. Wes Pak, marwahe ra ono, ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi bagaimana salam itu menjadi berbuah indah karena Islam rahmatan lil alamin. Buah indahnya apa? Berikan jaminan kepada orang yang kita beri salam sepanjang mata memandang, sejauh kita bisa menggapai, Anda akan selamat di tangan saya. Ketika saya sudah mengatakan assalamualaikum, selamat buat kamu sekalian, berani enggak? Bisa enggak kita menjadi jaminan Anda akan selamat ketika saya menyampaikan salam? Sejauh mata kami memandang, sejauh kami mampu menggapai, Anda akan selamat berada dalam dunia. Artinya apa? Orang Islam membawa kedamaian. Sing dikai salam jawab apa? Jawab apa? Waalaikum salam. Anda pun akan kami jaga dah. Anda juga akan kami jaga bos. Anda jaminannya saya. Anda akan nek enek apa-apa aku melu kelangan. Aneh-aneh apa-apa aku melu nanggung rekosane. Delalano kecelakaan, biar. Apa tak kayak mau? Wah, dong glapar wong do mati. Alah urusane dewi-dewi. Itu yang terbangun dalam konteks sosial kita sekarang seperti itu. Berarti solusi kedua ketika ada masalah, kita bangun kepedulian sosial tanpa batas dan tanpa pandang bulu. Tetapi kalau sudah persoalan ibadah kembali ke
masjid. Sampai di sini Ibu Bapak, ada bekal ilmu yang bisa dibawa pulang, menyegarkan ilmu yang kita miliki, menyemangati ibadah yang kita jalani. Segala hal yang menyangkut ibadah, rumah besar kita adalah ad-din. Rumah pelaksanaan rumah besar kita adalah masjid. Ketika ada persoalan, semua kembalikan kepada rumah besar kita. Lah yang kedua, kita akan menjadi seorang muslim yang memberikan keindahan, keamanan dan keselamatan bagi orang lain, karena Islam rahmatan lil alamin. Mekaten para bapak, para ibu ingkang saged kawula aturaken, nek ana sing urung paham mungkin keterangan kami yang terlalu tidak jelas. Tapi kalau ada yang paham, yuk kita semangati bersama untuk kita jalani. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.